Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi Kanta Suneyama hingga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melawan Liang Wangchilin pada Drawing India Open 2024. Indonesia menurunkan 12 wakil untuk berlaga di India Open. Turnamen Super 750 ini dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India 16 hingga 21 Januari 2024. Sektor tunggal putra menurunkan 3 wakil. Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi utusan Jepang, Kanta Suneyama yang jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Sementara Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan Christo Popov, Prancis, dan Jonathan Christie akan menghadapi NGK Along Angus, Hong Kong. Beralih ke tunggal putri, hanya diwakilkan Gregoria Mariska Tunjung. Kendati begitu, bisa dibilang pemain nomor 7 dunia akan menghadapi lawan yang tidak terlalu berat, yakni utusan Cina Taipei, Sung Shuoyun. Sementara di sektor tunggal putra menurunkan 4 wakil. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menghadapi lawan yang berat di babak pertama yakni menghadapi wakil Taiwan, Liang Wangchilin, yang merupakan peraih emas Olimpiade Tokyo 2022. Kemudian Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan Men Wei Chong Kaiwun Te asal Malaysia. Lalu Leoroli Charnando, Daniel Martin menghadapi Rasmus Jaer, Frederik Sogaard, Denmark. Sedangkan Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana akan melawan yang berat asal Denmark lainnya, yakni Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Sama seperti tunggal putri, sektor ganda putri juga hanya menurunkan 1 wakilnya yakni Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apri Fadia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Ngating Gyeong Pui Lam, Hong Kong. Yang terakhir, sektor ganda campuran menurunkan 3 wakil. Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya langsung dihadapi lawan berat asal Cina yakni Feng Yanze, Huang Dongping. Sementara Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati melawan Tang Chunmen, Heying Suet, Hong Kong, dan Rinov Rivaldi, Tita Haningtyas Mentari akan menjajal kekuatan pasangan Malaysia, Chen Tanjie, Toh E Wei. Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia, Kento Momota, membawa ambisi besar pada ajang All Japan Badminton Championships 2023. Walau sempat tak terlihat lama di beberapa turnamen terakhir BWF, Momota masih ikut beraksi pada ajang yang juga dikenal sebagai kejuaraan nasional Jepang tahun ini. Sebagai juara bertahan, Momota yang mewakili klubnya, NTT East, melewati ujian pertama dengan cukup mudah. Ia berhasil melewati babak pertama dengan menganaskan Katsushi Nishino, Tokai Kogyo. Mantan juara dunia itu menang 2 game langsung, 21-12, 21-14. Dilansir bolasport.com dari BDSP, JP, Momota masih membawa motivasi tinggi ke turnamen bergengsi di seantero Jepang ini. Pemain kelahiran Kagawa tersebut mengincar kemenangan berturut-turut sekaligus mempertahankan gelarnya dari tahun lalu. Meski begitu, Momota merasa masih butuh beberapa penyesuaian pada adaptasi lapangan. Ajang All Japan Badminton Championships 2023 ini masih digelar di Musashino Forest Plaza, Tokyo, Jepang, venue besar yang juga sempat jadi venue bulu tangkis pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Ada saat-saat ketika tempo yang tidak tepat, sehingga pukulan saya akhirnya malah melebar, ujar Momota. Kento Momota telah memenangi All Japan Badminton Championship sebanyak 6 kali. 3 diantaranya dimenangi secara hat-trick, yakni pada tahun 2018, 2019, 2020. Sedangkan 2 lainnya diraih pada tahun 2015 dan tahun 2022. Jika tahun ini berhasil menang lagi, maka Momota berhasil kembali mencatatkan gelar back-to-back. Di sisi lain, sejumlah tunggal putra unggulan seperti Kodai Naraoka dan Kanta Suneyama juga mulus melaju. Naraoka menang atas Kodai Takeda, Universitas Meiji, sedangkan Suneyama mengalahkan Yuto Nakanisu, SMA Futaba Mirai Gakuen. Sementara itu, rising star Takuma Obayashi, Tonami Transportation, justru tersandung pada babak awal. Obayashi sempat melambungkan namanya ketika tampil apik pada turnamen BWF World Tour Super 500, Kumamoto Masters 2023. Merangkat dari kualifikasi, ia berhasil mengalahkan lawan-lawan berperingkat di atasnya, termasuk Kantapon Wangcharoen, Thailand, Lin Chunyi, Taiwan, sampai tunggal putra terbaik kedua Denmark sekaligus kompatriot Victor Axelsen, Anders Antonsen.
Performanya kala itu sampai ditandai oleh komentator BWF Gillian Clark. Sayangnya, pada Kejurnas Jepang 2023, ia justru tersingkir cepat. Obayashi kalah dari Rei Miyashita, Universitas Meiji, dengan skor 19-21, 17-21. Jadwal Malaysia Open 2024 mulai 9-14 Januari 2024 kemungkinan tayang via siaran langsung iNews TV dan TV online. Cek hasil drawing Anthony Sinisuka Ginting versus Su Liang. Siaran langsung Malaysia Open 2024 dan link live streaming badminton bisa diakses juga via live streaming iNews TV di laman live streaming TV online RCTI. Link live streaming Malaysia Open 2024 nantinya akan disediakan Tribun Mataraman di artikel ini. Dua tunggal putra Malaysia, Lee Zijia dan Engget Zeong tampaknya mengawali kompetisi tahun depan dengan nasib berbeda. Lee Zijia dan Engget Zeong akan mengawali kompetisi tahun 2024 mendatang di tanah sendiri. Jika tidak ada perubahan, Engget Zeong dan Lee Zijia direncanakan turun di kompetisi Malaysia Open 2024. Meski tampil dengan dukungan publik negaranya, perjalanan Engget Zeong dan Lee Zijia tak lantas mudah. Apabila tidak ada perubahan, drawing Malaysia Open 2024 membuat Lee Zijia bertemu dengan wakil Cina, Lu Guangzu di babak pertama. Secara rekor pertemuan, Lee lebih unggul dari Lu dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Tapi, jika berhasil mengalahkan Lu, Lee Zijia bisa saja bertemu lawan berbahaya di babak kedua. Menurut drawing Malaysia Open 2024 yang ada, Lee Zijia berpotensi bertemu dengan Anthony Sinisuka Ginting. Tentu saja dengan syarat Ginting bisa menang di duel pertamanya menghadapi wakil Taiwan, Su Liang. Menghadapi Ginting tentu menjadi tantangan yang tak mudah bagi Lee Zijia, mengingat ia sudah tumbang 5 kali di tangan wakil Indonesia tersebut. Sementara Lee Zijia berpotensi bertemu lawan berat di babak kedua, Engget Zeong malah berhadapan dengan rival berat sejak babak pertama. Menurut drawing Malaysia Open 2024 yang ada, Lee Zijia berpotensi bertemu dengan Anthony Sinisuka Ginting. Tentu saja dengan syarat Ginting bisa menang di duel pertamanya menghadapi wakil Taiwan, Su Liang. Menghadapi Ginting tentu menjadi tantangan yang tak mudah bagi Lee Zijia, mengingat ia sudah tumbang 5 kali di tangan wakil Indonesia tersebut. Sementara Lee Zijia berpotensi bertemu lawan berat di babak kedua, Engget Zeong malah berhadapan dengan rival berat sejak babak pertama. Berdasarkan drawing yang ada, Engget Zeong harus berhadapan dengan wakil Jepang, Koki Watanabe yang memupus asanya sejak pertemuan pertama di Japan Open 2023 lalu. Kala itu, Koki Watanabe membuat Engget Zeong tumbang dalam 2 game langsung dengan skor 17-21, 14-21.